saatnya tiba kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya persilakan hambanya Bapak Pendeta Dr. Julius Parapat MTH. Saya persilakan Bapak. Baik, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Senang bisa berjumpa kembali pada malam hari yang penuh dengan anugerah ini. Apakah suara saya bisa terdengar? Jelas, Pak. Jelas. Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Baik, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami tahu Tuhan ada dalam pelayanan online, menara doa segala bangsa ini. Kami percaya dalam pujian dan penyembahan kami, ada firman Tuhan yang akan kami dengar. Engkau akan menyatakan isi hatimu bagi kami dalam hadirat-Mu. Dan Tuhan akan memberkati kami semua dan tidak melewatkan satu orang pun di antara kami. Kami akan mengalami kebangunan rohani di tempat kami masing-masing. Dan Engkau akan mendapatkan kami satu persatu dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan tidak terbatas oleh tempat dan jarak. Tuhan tidak terbatas oleh jaringan atau pelayanan online sekalipun. Kuasa-Mu mampu melakukan jauh lebih dari apa yang dapat kami doakan. Tuhan, bekerjalah, Roh Kudus, lawat kami semua, agar kami melihat terang-Mu, melihat cahaya kehidupan dalam pandemi dan keadaan ini, melihat Tuhan dalam segala keadaan yang sulit, sehingga kami belajar untuk terus dimurnikan dalam iman kami. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati semua jaringan yang kami pakai, wifi maupun kuota, dan semua sarana yang kami pergunakan dalam ibadah worship night ini, baik handphone, laptop, dan semuanya. Kiranya semuanya menjadi cara Tuhan untuk menjadikannya jalan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Baik, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini tema yang baik. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini tema yang diberikan kepada saya adalah kemurnian iman. Mari kita perhatikan firman Tuhan, terambil dari 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-10. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian, demikianlah firman Tuhan. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kemurnian iman. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dalam segala keadaan yang kita alami saat ini, percayalah bahwa tetap ada rencana Tuhan untuk kita. Firman Tuhan berkata, dari sejak semula kita harus tahu. Dalam Roma pasal 8 ayat 28 dikatakan kita tahu sekarang. Kapan kita harus tahu tentang Tuhan yang baik, tentang rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita harus tahu sekarang. Dan kalimatnya dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Percayalah bahwa dalam keadaan ini masih ada Tuhan. Percayalah dalam keadaan pandemi yang sulit ini, kita masih punya Tuhan yang baik. Alkitab berkata, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Kalau bumi adalah tumpuan kaki Tuhan, maka Tuhan masih berjejak di bumi ini untuk menyertai kita.
Alkitab berkata, langit dan bumi boleh berlalu, gunung-gunung boleh beranjak, tapi kasih setiaku tidak akan pernah beranjak dari. Dan ini adalah kebenaran yang tidak bisa dirubah. Paulus berkata, perkataan ini benar dan patut diterima. Kenapa demikian? Karena benarlah kata Tuhan, bahwa ia sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita, dan ia sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kita. Dia Tuhan yang disebut Immanuel, yang bukan hanya menyertai kita di depan, di belakang, di samping kanan, di samping kiri, atau kita berkata, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dia bukan hanya menyertai kita sebatas itu, tapi dia juga masuk dalam hidup kita. Dan dia ada dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya dalam pandemi ini. Dan percayalah, bahwa sesungguhnya kita punya Tuhan yang besar, dan bukan punya masalah yang besar. Kalau kita berjalan dalam kebesaran Tuhan ini, maka sesungguhnya tidak peduli keadaanmu seperti apa, kita masih tetap bisa maju bersama dengan Dia. Tidak peduli sesulit-sulitnya kita hidup dalam pandemi ini, sesusah-susahnya kita hidup dalam pandemi ini, dan jangan pernah berkata bahwa engkau adalah orang yang paling malang di dunia. Engkau adalah orang yang paling susah di dunia. Engkau punya Tuhan dalam susah dan sulitmu dalam pandemi ini. Kita punya juru selamat yang menyertai kita dalam kesulitan yang sedang kita hadapi. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang dimaksud oleh kemurnian iman itu? Dalam ayat 6 dikatakan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Saudara, Tuhan itu tidak pernah mencobai siapapun. Kalau kita berkata pencobaan ini datang dari Tuhan, maka Alkitab mengatakan kepada kita dalam Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Garis bawahi kalimat di bawah ini dalam Yakobus pasal 1 ayat 12 tadi, bahwa Allah tidak pernah mencobai siapapun. Saudara, tujuan dari pencobaan adalah untuk menghancurkan, merobohkan, bahkan membinasakan. Sehingga Tuhan tidak mencobai kita. Tetapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan menguji kita. Ayub berkata, jika engkau menguji aku, maka aku akan tampil seperti emas. Saudara, ujian selalu membawa nilai. Ujian selalu membawa next level dalam kerohanian dan hidup kita. Ujian selalu membuat kita naik dan bukan turun. Ujian selalu membuat kita maju dan bukan mundur. Ujian akan membuat kita berjalan dalam kesulitan, tapi kita disertai untuk melewati badai dan keadaan yang sulit yang sedang kita hadapi. Lalu kemudian, kalau kita belajar dari Alkitab, kalau Tuhan itu tidak pernah mencobai betul, lalu siapakah yang mencobai? Iblislah yang mencobai kita, bahkan keinginan hati kita lah yang mencobai kita. Ya. Bahkan Yesus pun anak manusia, dia dicobai oleh iblis. Tetapi Yesus tidak bisa dikalahkan. Yesus tidak bisa gagal. Yesus tidak bisa kalah, karena dia sesungguhnya adalah pemenang yang sesungguhnya, kata Alkitab. Dia adalah terang yang sesungguhnya. Di dalam dia tidak ada kegelapan. Tuhan tidak pernah menciptakan gelap. Dari sejak semula, Alkitab berkata, dia mengatakan, jadilah terang. Dia tidak berkata, jadilah gelap. Sehingga kalau dia tidak pernah menciptakan kegelapan, maka sesungguhnya kalau hidup kita ada dalam keadaan sulit apapun, itu bukan untuk menjatuhkanmu. Percayalah bahwa ketika ujian Tuhan itu datang, dia menginginkan kita untuk naik lebih tinggi dari keadaan kita hari. Lalu, bisakah pencobaan itu kita alami? Bisa, kalau Tuhan mengizinkan. Sehingga dalam doa Bapa kami dikatakan, dalam Matius pasalnya yang ke-6 ayat 13, di sana dikatakan dalam kalimat doa Bapa kami, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Betul. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pencobaan itu berhubungan dengan yang jahat.
Kenapa kita ditaruh Tuhan dalam kalimat doa Bapa kami yang berkata, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Karena siapakah kita? Kita bukan Ayub, kita bukan Daud, kita bukan Abraham, kita bukan Musa. Ayub saja orang yang disebut saleh, jujur, dan menjauhi kejahatan, dia hampir-hampir saja kalah. Tetapi kalau ada orang yang diizinkan Tuhan mengalami pencobaan, maka sesungguhnya itu bukan untuk mengalahkan, tetapi membuat engkau untuk lebih maju, lebih naik, lebih bernilai dari sebelumnya. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, apa tujuan semua keadaan yang sedang kita alami hari ini? Tujuannya adalah untuk menunjukkan kemurnian imanmu. Dalam ayat yang ke-7 dikatakan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Saudara, keadaan yang kita alami hari ini, percayalah, bahwa semakin hari semakin kita diasah, semakin hari semakin kita dimurnikan, semakin hari semakin kita mengerti bahwa sesungguhnya hidup ini tanpa Tuhan, sesungguhnya tidak ada apa-apanya. Kalau kita baca kitab Yesaya 48 ayat yang ke-10, di sana Yesaya berteriak dengan suara yang keras, dan dia mengatakan, sesungguhnya engkau telah memurnikan aku, bagaikan masuk ke dalam dapur kesengsaraan. Terus bicara tentang dapur kesengsaraan yang diteriakkan oleh Yesaya adalah berbicara tentang kesulitan, berbicara tentang keadaan-keadaan yang tidak gampang untuk dilewati. Tetapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam dapur kesengsaraan itu. Tuhan akan menyertai kita sampai kita keluar dari dapur kesengsaraan yang kita sedang alami. Dan ketika kita mempelajari tentang hal itu, bagaimanakah kita bisa membuktikan kemurnian iman kita dalam keadaan ini? Hal yang pertama yang saya catat di sini adalah dengan percaya walaupun tidak melihat. Dari ayat yang ke-8 dikatakan, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Garis bawahi kalimat, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihat. Saudara, banyak orang yang bertanya, di manakah Tuhan dalam pandemi ini? Di manakah Tuhan dalam kesulitan yang sedang kita hadapi? Di manakah Tuhan dalam setiap hal yang sulit yang sedang kita hadapi dalam pandemi ini? Bagaikan orang-orang yang berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani, demikianlah kita dalam keadaan. Allahku, Allahku, di manakah engkau? Dan ketika engkau dimurnikan dalam imanmu, engkau membuktikan kemurnian imanmu. Engkau tidak seperti orang yang membenturkan Tuhan dengan COVID-19. Engkau bukan bertanya di manakah Tuhan dalam pandemi ini, tetapi engkau percaya ada Tuhan dalam pandemi yang sedang kau hadapi. Saudara terkasih dalam Tuhan, orang yang tidak murni imannya adalah orang yang tidak memahami hal ini. Kalau kita belajar dari firman Tuhan, dalam Daniel pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-10, di sana dikatakan demikian. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Orang-orang yang murni imannya, orang-orang yang bijaksana hidupnya, akan memahami keadaan ini. Dalam Daniel 12 ayat 10 dikatakan, tetapi orang bijaksana akan memahaminya. Orang-orang di luar Tuhan tidak akan menilai hal ini secara betul, menilai keadaan pandemi yang sulit ini. Tetapi bagi kita, orang-orang yang sudah memiliki kemurnian iman, yang sudah dimurnikan dan diuji, Alkitab berkata dalam Daniel 12 ayat 10, ia akan memahami. Doa saya, Bapak Ibu bisa memahami
Tuhan dalam pandemi yang sulit ini. Kalau kita belajar tentang iman, maka iman itu bukan berbicara tentang apa yang kita lihat lagi. Tapi iman itu berbicara tentang sekalipun kita tidak melihat, kita tetap percaya. Nah, inilah hal yang penting engkau alami dalam keadaan ini, bahwa sesungguhnya kita adalah orang-orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Justru disitulah kemurnian imanmu. Tuhan itu tidak terlihat dengan mata kita, Bapak Ibu. Tapi iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita memang tidak melihat Tuhan secara mata. Kita tidak bisa melihat Tuhan secara langsung. Tetapi iman kita tahu bahwa kita melihatnya ada dalam hidup kita. Sehingga kalau hal ini menjadi bagian dalam hidupmu, maka apapun yang terjadi, sekali Yesus tetap Yesus. Apapun yang terjadi, kita maju dan bukan mundur. Apapun yang terjadi, kita harus terus naik dan bukan turun. Amin. Sehingga kalau kita belajar tentang iman, bahkan bukan hanya Tuhan, tetapi keselamatan itu juga sudah kita bisa lihat sekarang. Ada satu lagu dalam Kidung Jemaat yang saya ingat, kalimatnya berkata, ada kota yang indah cerah, nampaklah dari mata iman. Ada kota yang indah cerah, nampaklah dari mata iman. Ada kota, ada keselamatan, ada surga yang kita lihat dari sekarang, bukan dengan mata jasmani, tetapi nampak dari mata iman. Mata iman kita, mata rohani kita melihat ada tempat, ada surga yang kita tahu itu adalah bagian kita. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hal ini tidak bisa diambil alih oleh siapapun. Kalimatnya dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 11 dikatakan, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Garis bawahi, bagi kamu diberikan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Bapak Ibu punya hak untuk masuk surga. Bukan karena kita, tetapi Tuhan yang memberikan hak itu. Sehingga kalau kita belajar dari Alkitab, bicara tentang hak untuk memasuki kerajaan yang kekal, maka hak ini adalah hak yang kuat. Kalau Bapak Ibu memiliki rumah dengan surat hak milik, maka saya tidak bisa menggugatnya untuk berkata bahwa ini rumah milik saya. Saya tidak bisa berkata demikian karena ada suratnya, hak miliknya atas nama Bapak Ibu. Dan siapapun tidak bisa membatalkan hak milik Bapak Ibu atas rumah itu atau tanah itu kalau Bapak Ibu memiliki hak milik atas rumah dan tanah ini. Sehingga hak penuh ini berbicara tentang hak yang tidak bisa digugat oleh siapapun. Kita bisa masuk surga bukan karena kita, bukan karena kebaikanmu, bukan karena usahamu, bukan karena pekerjaanmu, tapi hanya karena anugerahlah kita mendapatkan hak untuk masuk ke dalam kerajaan kekal itu. Sehingga kalau Alkitab berkata, kita lebih daripada pemenang, itu bukan berarti kita adalah orang-orang yang langsung menang, tidak Bapak Ibu. Kita adalah bagaikan orang yang tidak sampai di garis finish kalau kita lomba lari, tapi disebut pemenang. Itulah lebih daripada pemenang. Artinya adalah, kalau seorang pemenang, dia disebut pemenang karena dia layak untuk menang. Tapi kita ini adalah disebut pemenang, tapi kita tidak layak untuk menang. Itu artinya lebih daripada pemenang. Kita menang bukan karena kita pemenang sebetulnya. Tapi kita menang karena kita dilayakkan, diberikan hak, diumumkan sebagai pemenang. Sekalipun kita tidak layak untuk menang. Dan kalau Alkitab berkata tentang hak penuh ini, kenapa hak penuh ini menjadi hak milik Bapak Ibu? Karena dalam Efesus 1 ayat 13 dikatakan, ketika engkau percaya, maka
engkau akan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Jadi hak milikmu, hak penuhmu untuk masuk ke dalam kerajaan kekal, dimeteraikan. Meterai itu berbicara tentang sebuah pengesahan yang tidak bisa diganggu-gugat. Dan meterainya adalah Roh Kudus yang diberikan dalam hidup kita. Sehingga benarlah kata Alkitab, dalam Roma pasal 8 ayat 33 dikatakan di sana, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Iblis pun tidak bisa menggugat hak milik. Sehingga kalau kita belajar tentang keselamatan, maka keselamatan itu adalah bagian kita, orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga pastikan hidupmu hari ini. Sudahkah engkau menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Sehingga inilah kebenarannya. Bahwasanya untuk membuktikan kemurnian imanmu, hal yang pertama yang engkau bisa lihat adalah engkau percaya walaupun tidak melihat. Kita tidak melihat Tuhan dalam pandemi ini secara langsung bekerja untuk kita. Tetapi kita tahu iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita tidak melihat Tuhan, tapi kita tahu Dia ada. Dalam Ibrani pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-6 di sana dikatakan, barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Doa saya, Bapak, Ibu, dan saya sekalian, mengerti tentang keadaan yang sedang kau alami. Ada Tuhan dalam keadaan ini. Sehingga tetaplah percaya bahwa sesungguhnya kita punya Tuhan dalam kesulitan kita. Lalu kemudian yang kedua, bagaimanakah bukti kemurnian iman kita? Hal yang kedua adalah bukan hanya percaya walaupun tidak melihat, tetapi kita sampai kepada tujuan iman. Kalimatnya di ayat yang ke-9 dikatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Apakah tujuan iman kita dalam dunia ini, Bapak Ibu? Yang pertama adalah pertobatan. Ya. Kita bisa sampai ke tujuan iman ketika kita tahu bahwa kita sudah bertobat. Dan gambaran orang yang bertobat adalah berbalik ke jalan yang benar. Bagaimana kita mengetahui seseorang yang sudah bertobat? Seorang yang bertobat adalah seorang yang mengalami kelahiran baru. Mengalami sebuah perubahan, memakai baju baru. Menghidupi hidup yang baru, bukan lagi hidup yang lama. Bukan lagi manusia lama, kata Alkitab. Tetapi engkau melihat dirimu menjadi manusia yang baru. Kalau dulu engkau tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan, sekarang engkau sungguh-sungguh akan. Kalau dulu engkau menjadi orang yang berhitung kepada Tuhan, engkau tidak sering ibadah, sekarang engkau suka ibadah. Kalau dulu engkau main judi, ya menggunakan tanganmu untuk main judi, sekarang engkau menggunakan tanganmu untuk memuliakan Tuhan. Ya, saya satu kali merenungkan firman Tuhan dan saya dapati bahwa kadangkala penginjilan itu bukan hanya melemparkan jala ke kiri, Bapak Ibu. Dalam Matius pasal 24 dikatakan bahwa pada hari terakhir Tuhan akan mengumpulkan kambing di sebelah kiri dan domba di sebelah kanan. Apa artinya kambing? Kambing artinya adalah kumpulan orang yang tidak percaya. Domba adalah gambaran kumpulan orang yang percaya. Domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Lalu satu kali ketika murid-murid Yesus menangkap ikan, Yesus berkata, tebarkan jalamu ke kanan. Waktu murid-murid ini berkata, Tuhan, kami tidak mendapatkan apapun, tapi karena Engkau yang menyuruhnya, dalam Yohanes pasal 21, dikatakan di sana, maka kami akan melakukannya. Lalu kemudian murid-murid melemparkan jala ke kanan, dan tahukah Bapak Ibu dalam kisah itu dikatakan, maka jala mereka menjadi penuh. Dan ikan-ikan memenuhi perahu mereka, bahkan hampir-hampir tenggelam. Waktu saya mendapatkan renungan itu, Tuhan langsung memberikan hikmat kepada saya, pengertian kepada saya, marifat kepada saya, rema kepada saya.
Bahwa sesungguhnya melemparkan jala ke kanan itu adalah gambaran melemparkan jala penginjilan ke tempat domba. Domba ada di sebelah kanan. Kadangkala penginjilan itu tidak melulu dilemparkan ke kiri, ke tempat orang yang tidak percaya, ke Samaria. Tetapi penginjilan itu dikatakan dalam Kisah 1 ayat 8. Tetapi kalau Roh Kudus turun ke atasmu, kamu akan menjadi saksiku. Yang pertama kalimatnya adalah di Yerusalem, tempat domba. Sehingga kadangkala engkau pun harus melemparkan jala penginjilanmu ke kanan, ke tempat domba. Karena di tempat domba pun masih banyak yang harus diinjili. Masih banyak domba-domba yang hilang. Masih banyak orang Kristen yang memberontak kepada Tuhan, meninggalkan Tuhan, tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Masih main judi. Ya. Dulu tetangga saya kalau main judi nyanyinya Bapa engkau sungguh baik sampai ya edarin kartu. Lalu saya tegur, "Oi, jangan pakai lagu rohani." Karena dia teman dekat, lalu dia bilang, "Iya, dasar pendeta," katanya. Nah, banyak orang Kristen yang masih hidup memberontak kepada Tuhan, sehingga lemparkan jala penginjilanmu kepada mereka. Jangan-jangan itu adalah keluargamu sendiri. Jangan-jangan itu adalah suamimu sendiri yang perlu engkau selamatkan. Jangan-jangan itu adalah orang tuamu yang belum percaya. Jangan-jangan itu adalah adikmu, kakakmu, bersaudaramu. Dan doa saya, biarlah mereka juga diselamatkan oleh tangan Tuhan. Kadangkala Bapak Ibu, kita bisa jadi terang di luar, tapi kita bagaikan senter yang hanya menyala di depan, tapi di bagian belakang tidak. Kadangkala kita jadi Kristen lampu yang hanya dinyalakan kalau kita butuh. Kalau di gereja kita nyalakan lampunya cetek. Tapi kalau tidak butuh kita matikan. Dan kadangkala kita jadi orang Kristen pedati mungkin. Kristen gerobak mungkin. Yang perlu didorong-dorong dulu baru maju. Yang perlu dipecut-pecut dulu. Kalau gembala sudah telepon baru datang setia lagi. Ya. Tapi doa saya kita bukan jadi orang yang seperti itu. Kita menjadi orang yang juga melayani di luar. Juga melayani keluarga kita. Sampai keluarga kita diselamatkan. Apa artinya engkau menyelamatkan orang lain? Bukan berarti itu tidak penting. Tapi lihat ke sebelah kanan. Lihat ke arah Yerusalem. Lihat ke arah keluarga. Kenapa Tuhan membalikkan kita ke rumah? Supaya kita melihat keluarga kita. Supaya engkau menjadikan rumahmu juga adalah rumah Tuhan untuk keluargamu. Supaya engkau jadi suami yang berdiri memberitakan firman. Supaya engkau jadi istri yang berdiri untuk memimpin pujian. Supaya engkau jadi anak-anak yang bergandengan tangan dengan papa mamamu dan memuliakan Tuhan dalam rumahmu. Supaya bersama keluargamu engkau melayani Tuhan. Kalau dulu kadangkala kita mengidolakan gereja besar, mengidolakan pendeta yang besar mungkin. Tapi hari ini Tuhan membalikkan pandanganmu untuk menjadikan suamimu adalah idolamu, istrimu adalah idolamu, anak-anakmu adalah idolamu, keluargamu adalah idolamu, dan keluargamu adalah orang-orang yang akan membuat engkau sadar bahwa tanpa keluarga kita ini rapuh, tanpa keluarga kita ini tidak ada apa-apanya. Hanya keluarga yang kuat yang bisa kita bangun untuk menjalani pandemi yang berat. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimanakah kita membuktikan kemurnian iman kita? Yaitu dengan sampai kepada tujuan iman. Pertobatan, kelahiran baru. Lalu kemudian dikatakan, yaitu keselamatan jiwamu. Kita yakin akan keselamatan kita. Hari-hari ini kita bisa mendengar ada banyak berita duka cita. Tiap hari, baik orang yang tidak kita kenal, orang yang besar, orang yang hebat, bahkan orang dekat kita, sahabat kita. Begitu mengerikan. Dan ini yang membuat kita mengerti bahwa sesungguhnya maut itu, tempat kebinasaan itu, kata Alkitab, tidak ada tutupnya. Dalam Ayub pasalnya yang ke-26 ayat yang ke-6 dikatakan, dunia orang mati terbuka di hadapan Allah.
tempat kebinasaan pun tidak ada tutupnya. Garis bawahi tempat kebinasaan pun tidak ada tutupnya. Apa artinya kalimat itu? Artinya adalah tempat kebinasaan dunia orang mati terbuka untuk kita semua, tidak ada tutupnya. Kitab berkata, siapakah manusia tidak akan mengalami kematian? Tetapi ketahuilah, jika waktumu belum tiba, tetaplah jalankan hidup kita, tetaplah maju, jangan pernah mundur. Apapun yang terjadi, kita masih punya Tuhan dalam hidup kita hari ini. Saya selalu katakan kepada banyak orang bahwa kalau ada orang yang terpapar COVID-19 lalu mengalami kematian, itu bukan tanda bahwa orang itu tidak dikasihi Tuhan, lalu kita yang hari ini masih hidup lebih dikasihi Tuhan, tidak. Sesungguhnya dunia orang mati itu terbuka di hadapan Allah, tempat kebinasaan, kata Ayub 26 ayat 6, tidak ada tutupnya. Siapapun kita bisa mengalami kematian, tapi tanggal kita belum tiba. Setiap orang punya tanggal kelahiran dan tanggal kematiannya masing-masing. Dan dua tanggal ini tidak bisa dirubah. Di manakah Tuhan dalam lahir dan mati kita? Pintu masuk kita ke dunia ini adalah kelahiran. Pintu keluar, exit dari dunia ini adalah kematian. Dan sesungguhnya, kematian itu bukan akhir segala-galanya bagi kita. Tapi kematian adalah cara kita keluar dari dunia ini untuk menyambung hidup dalam kekekalan. Kematian adalah jembatan untuk menyambung hidup selanjutnya. Sehingga kematian bukan the end bagi kita. Kematian adalah to be continue bagi kita. Melanjutkan hidup yang bersambung dalam kekekalan. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita ziarah ke makam seseorang, maka di situ ada tanggal lahir. Lalu kemudian tanggal apa? Tanggal jatuh tempo. Oh bukan ya. Tanggal kematian maksudnya. Bapak Ibu ingatnya tanggal jatuh tempo aja sih. Karena tempo-tempo ada yang datang lagi gitu ya. Enggak, hanya ada dua tanggal. Tanggal lahir dan tanggal kematian. Dan kalau tanggal kematian ini belum tiba, tetaplah maju. Kita masih punya urusan di dunia. Umur itu dalam bahasa Arab artinya adalah seseorang yang diberikan kesempatan untuk menyelesaikan urusannya. Sehingga kalau waktunya belum tiba, selesaikan urusan kita. Urusan apa yang paling penting dalam hidup kita? Yang pertama, urusan kita dengan Tuhan. Yang kedua, urusan kita dengan sesama. Karena itulah hukum yang pertama dan urusan yang pertama. Lalu kemudian, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, keyakinan iman ini membuat kita tidak kandas imannya dalam pandemi ini. Dalam 1 Timotius 1 ayat 19 dikatakan, beberapa orang telah menolak hati nurania yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Kita bukan orang-orang yang kandas imannya, sekalipun pandemi ini begitu sulit. Tapi iman kita tetap hidup. Iman kita tetap menyala dalam keadaan. Lalu yang terakhir, bagaimanakah bukti dari kemurnian iman kita itu? Bukan hanya percaya walaupun tidak melihat. Bukan hanya sampai kepada tujuan iman. Tetapi juga iman yang lahir dari pembelajaran. Bagaimanakah kita membuktikan kemurnian iman kita? Yaitu dengan iman yang lahir dari pembelajaran. Ayat 10 berkata dalam 1 Petrus 1 ayat 10 dikatakan, keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Garis bawahi kata diselidiki dan diteliti. Kemurnian iman kita dibuktikan dari seberapa jauh kita belajar menyelidiki firman, bukan untuk mencari kesalahan. Ada banyak orang yang jadi juri pengkhotbah kadangkala. Bapak Ibu, jangan jadi juri untuk setiap pengkhotbah. Kita menilai pengkhotbah ini bagus, pengkhotbah ini tidak bagus. Saya mau katakan buat Bapak Ibu, tidak ada yang profesional di mimbar. Sehingga jangan pernah berkata, karena saya sudah turun naik mimbar ribuan kali, saya tidak perlu persiapan. Kita perlu urapan, sehingga kita perlu persiapan. Yang berdiri di mimbar bukan orang yang profesional dalam berkhotbah, tapi yang berdiri di mimbar adalah orang yang diurapi. Sehingga apapun yang dikatakan bisa menjadi cara Tuhan memulihkan kita.
Kadangkala Tuhan menyelamatkan seseorang bukan dari 1 jam khotbah, tapi kadang hanya sepatah kata saja. Seperti dia katakan kepada seorang perwira di Kapernaum. Perwira itu berkata, "Ya Tuhan, jangan datang ke rumahku. Katakan saja sepatah kata." Saya pernah berkhotbah, dan saya rasa khotbah saya itu gagal dan tidak bagus. Tapi saat itu ada seorang bapak yang menyalami saya dan berkata, "Pak, kalau saya tidak mendengar khotbah Bapak hari ini, nanti malam saya sudah merencanakan untuk bunuh diri. Tapi karena saya mendengarkan khotbah Bapak, saya tidak jadi mengambil keputusan itu." Lalu karena saya merasa khotbah saya tidak bagus, saya merasa gagal berkhotbah, saya tanya sama Bapak itu, "Bapak dengar yang mana kata-kata khotbah saya tadi?" Lalu Bapak itu berkata, "Bapak tadi berkata 5 kali menyebut Bapak yang baik. 1 kali saya kaget, 2 kali saya berpikir, 3 kali hati saya dijamah, 4 kali saya terima perkataan itu, 5 kali saya bilang dalam hati dan hidup saya masih punya Bapak yang baik. Untuk apa saya bunuh diri?" Saudara, Tuhan tidak pakai khotbah saya 1 jam. Dia pakai sepatah kata. Hanya untuk menobatkan seseorang. Kadangkala bukan berarti khotbah setengah jam itu tidak baik. Tapi jangan menilai seorang pengkhotbah hanya karena apa yang dia bisa usahakan untuk berbicara. Tapi jadikan setiap kata demi kata itu sebagai cara Tuhan berbicara dalam hati kita, dalam hidup kita. Jika hari ini Bapak Ibu, jadilah orang Kristen yang menyelidiki, meneliti firman. Gunakan banyak waktu untuk belajar tentang firman Tuhan. Banyak sekarang. Bapak Ibu bisa dengar khotbah. Bapak Ibu bisa lihat YouTube. Ya, kali-kali juga lihat YouTube saya, lalu subscribe YouTube saya. Nah, cari Julius Parapat gitu ya. Wah, saya bersyukur kalau saya bisa tahu ini orang-orang menara doa segala bangsa yang subscribe YouTube saya. Ya, jadi banyak cara untuk kita belajar, berusaha. Ketika dalam Kisah Para Rasul pasal 24 ayat 16, Paulus mengatakan, "Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia." Berusahalah untuk tetap mengasihi Tuhan dalam imanmu, yang menyelidiki, meneliti akan firman Tuhan. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian dalam kebersamaan kita di menara doa segala bangsa. Saya percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bapak Ibu punya andil dalam kemajuan Indonesia. Bapak Ibu punya andil dalam kemajuan bangsa-bangsa. Bapak Ibu punya andil dalam pertobatan, pemulihan dunia ini. Sehingga saya percaya ada berkat-berkat Tuhan yang akan diberikan. Jawaban-jawaban Tuhan dalam doa yang kita naikkan. Kalau kita percaya, maka kita sudah menerima apa yang kita doakan. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Jadilah orang yang memiliki kemurnian iman dalam pandemi ini. Dengan apa? Dengan percaya walaupun tidak melihat. Dengan apa? Dengan sampai kepada tujuan iman. Lalu kemudian yang terakhir, dengan iman yang lahir dari pembelajaran. Ini yang membuat kita berakar dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Kami tahu Tuhan sudah melawat kami. Kami tahu Tuhan sudah mengerjakan lawatan-Mu ada atas kami. Kami percaya kami semua sudah dijamah. Kami percaya Tuhan sudah mendapatkan kami satu persatu di tempat kami masing-masing. Dan kami percaya bahwa pemulihan sedang terjadi di tengah-tengah ibadah online ini. Jadikan kami orang yang memiliki kemurnian iman ya Tuhan. Iman yang murni, yang percaya walaupun kami tidak melihat. Yang memiliki iman dan sampai kepada tujuan iman. Dan yang memiliki kesungguhan untuk belajar, menyelidiki, meneliti firman. Hamba berdoa bagi setiap Bapak Ibu yang selalu setia mengikuti menara doa segala bangsa ini. Tuhan juga yang akan menumbuh-numbuhkan iman, pengharapan, dan kasih mereka. Mereka menjadi orang yang kuat, bukan karena mereka punya harta yang banyak mungkin. Bukan karena mereka punya jabatan mungkin. Tapi mereka punya iman. Karena firman-Mu berkata, dari semua hal yang bisa kami lakukan untuk
menghadapi pandemi ini. Bukan uang lagi yang bisa menyelamatkan kami semata-mata. Bukan hebat lagi yang bisa menyelamatkan kami semata-mata. Tapi imanmu yang menyelamatkan engkau, kata firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saya worship night setiap hari di tempat usaha pekerjaan dikelola oleh keluarga saya. Jadi kalau saya worship setiap hari di tempat pekerjaan usaha keluarga saya, itu mengundang hadirat Tuhan, dan saya minta dilawat karena saya kan ada tinggal di pintu gerbang tol. Jadi hadirat Tuhan yang memenuhi kami ini, saya rindu lawatan Tuhan juga setiap mereka yang melalui, mereka mau ke tol, mereka keluar dari tol, yang mau keluar kota gitu. Terus kalau mereka datang mau membeli makanan kan, jadi kalau saya worship di tempat saya itu, mereka merasakan sukacita katanya. Mereka ini katanya, ini lagunya ini ya enak ya katanya gitu. Nah, saya sudah mulai membangun worship saya di tempat usaha pekerjaan adik saya. Tujuan saya sih sebenarnya bukan karena supaya mereka, maksudnya Tuhan kirimkan aja pelanggan, enggak, supaya mereka juga bisa mengalami Tuhan gitu. Karena kan rata-rata yang dari roh agamawinya kuat gitu, yang datang ke sini. Saya perhatikan. Nah, dengan lagu-lagu worship penyembahan yang saya naikkan, dan kadang kan saya menyembah. Mereka kan tidak tahu saya sedang menyembah, dikira saya sedang nyanyi. Padahal saya menyembah lagu-lagu penyembahan kau baik gitu kan. Karena posisi HP tetap saya pegang. Jadi seolah-olah saya dari lagu HP itu saya, padahal enggak, saya penyembahan. Sembari roh saya menarik mereka supaya mereka lebih lagi datang kepada Tuhan. Jadi akhirnya saya senang sekali mereka diberkati dengan worship saya. Itu kesaksian saya. Jadi kita yang buka usaha juga, saya mau membagi juga, mari kita bangun worship kita juga di tempat usaha kita. Selain membangun hadirat Tuhan di tempat usaha kita, di kota kita juga, dan menarik jiwa-jiwa datang juga. Jadi setiap orang yang melintasi, baik dia kendaraan, jadi juga malaikat Tuhan juga ada gitu. Jadi mengurangi kecelakaan-kecelakaan yang terjadi juga di sekitar kita. Demikian kesaksian saya, Tuhan berkati. Bapak Ibu, saya silakan, ada 2-3 orang lagi yang mau bersaksi. Shalom, selamat malam semuanya. Puji Tuhan, diberikan kesempatan. Saya mau berbagi betapa baiknya Tuhan itu, betapa dahsyatnya Tuhan itu. Tadi siang, ya, di saat saya dan Kak Mauren lagi doa di Menara 24 jam, kita berdoa sudah 1 jam lebih itu. Terus saya diperlihatkan Tuhan tentang apa yang sedang dialami oleh Pak Hebron. Sungguh luar biasa, Bapak Ibu, kita tidak perlu takut ya, kita tidak perlu khawatir, karena di situ Tuhan memperlihatkan Pak Hebron itu sementara digendong Tuhan. Jadi digendong kayak anak bayi gitu ya, terus dielus-elus. Kelihatan wajahnya itu memang kelelahan. Jadi kelelahan, dan Tuhan mau Bapak beristirahat sejenak dari segala aktivitas. Jadi kepalanya itu dielus-elus, dan Tuhan bilang, aku mau ngobrol sama kamu. Aku cuma mau ngobrol sama kamu. Aku mau kita ada waktu berdua. Begitu. Jadi saya itu ketika lihat itu saya nangis, saya nggak bisa berhenti. Itu saya merasakan ya betapa besar, betapa dalamnya cinta kasih Tuhan terhadap Pak Hebron. Saya pun merasakan itu luar biasa. Saya tersentuh sampai seluruh badan itu kedinginan. Saya sampai gemetar, saya air mata nggak bisa berhenti. Lama sekali itu saya lihat, itu lama sekali. Jadi Bapak itu digendong Tuhan Yesus, dan kepalanya itu dielus-elus, disayang-sayang, gitu. Tuhan cuma bilang, saya mau ngobrol sama kamu. Saya mau punya waktu berdua sama kamu. Dan puji Tuhan, tadi saya setelah doa itu saya ngikut Zoom call bersama dengan gereja lokal di Singapura. Setelah itu saya tidur, saya nggak lihat-lihat itu kan, nggak lihat-lihat WhatsApp. Ternyata saya lihat Bapak konfirmasi, ya benar, 2 hari ini Roh Kudus bicara, ngobrol sama Bapak. Itu sebagai konfirmasi. Dan juga tadi pagi Pak Ben bilang juga Bapak hanya kelelahan. Ternyata betul, Bapak itu hanya kelelahan. Dan Tuhan mau Bapak beristirahat. Jadi buat Bapak Ibu semua, kita nggak usah khawatir. Tuhan Yesus itu Pak Hebron sementara itu lagi pingin ada waktu berdua dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pingin berdua dengan Pak Hebron. Makanya Tuhan itu mengizinkan semua terjadi agar supaya mereka lebih intim lagi gitu. Dan Tuhan mau menyampaikan isi hatinya gitu.
Jadi kita topang dalam doa. Tuhan Yesus memberkati. Glory haleluya haleluya. Amin. Selamat malam. Syukur hadirat Tuhan sebab punya kesempatan ini. Sekali lagi saya ingin bersaksi bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Ada 2 minggu yang lepas saya ada meminta doa berkenaan dengan secerita yang pada bulan 3 tahun ini saya terkena serangan heart attack, serangan jantung minor. Dan sejak dari itu saya diarahkan dokter untuk makan obat sakit jantung itu. Dan puji Tuhan 2 minggu yang lepas ada sekali saya minta doa dengan Bapak Hebron di Menara Doa, dan puji Tuhan 2 minggu lepas didoakan tuh sampai sekarang, sampai hari ini saya langsung makan obat itu, dan saya dapat rasakan ada kesegaran yang Tuhan berikan bagi saya, dan saya dapat rasakan yang bahwa Tuhan itu bekerja dan luar biasa dalam kehidupan saya. Itu kesaksian dari saya. Terima kasih Bapak Hebron, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih semua keluarga besar Menara Doa segala bangsa. Terima kasih.